Salam, selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat-hebat, anak-anak kelas 4 yang ibu banggakan. Hari ini Rabu 11 November 2020. Kita masih di tema 4. Tema 4 kita akan menghabiskan materi di subtema 3. Sehingga besok kita lanjut ke matematika dan hari Jumat kita akan masuk kepada tema 5. Nah, untuk itu anak-anak yang sudah siap, silakan lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah masing-masing untuk belajar. Berkati kami, jadikan kami anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk ke materi kita, anak-anak, kita mau absen dulu ya. Oke, Carlos, Hana, Grace, Joe, Elo, Noel, Jessica, Roberto, Rea, Arthur, Justin, Sensen, dan Putra. Ibu yakin kalian semua sudah siap dengan buku tulis, buku paket, LKS, dan pena untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan kita selesaikan hari ini. Yang pertama, materi kita yaitu bahasa Indonesia. Kalau kemarin tentang membaca, menilai cerita, nah sekarang kita menilai dongeng. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih itu dongeng? Nah, dongeng merupakan suatu karya sastra lama yang menceritakan mengenai sesuatu kejadian yang luar biasa. Itu berupa fiksi. Apa itu fiksi? Hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kemudian, dongeng itu juga merupakan cerita tradisional yang diceritakan secara turun-menurun. Kemudian, fungsi dongeng yaitu mengajarkan pesan moral dan sebagai hiburan. Jadi ketika membaca dongeng, di dalamnya itu biasanya ada pesan moral yang untuk kita taati atau untuk kita tidak lakukan kalau itu pesan yang tidak baik. Bisa juga sebagai hiburan. Terkadang kita setelah membaca sebuah dongeng, kita bisa tertawa, tersenyum karena ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang lucu saat dibaca. Nah, adapun unsur-unsur dongeng. Yang pertama itu ada judul. Tokoh, apa itu tokoh? Orang atau pelaku dalam sebuah cerita. Sifat tokoh, pasti ada ya. Sifat tokoh itu apakah dia kemarin antagonis, tritagonis, ataupun protagonis. Tempat, entahkah di pantai, di hutan, atau tempat lain. Ada awal cerita, ada juga akhir cerita, dan ada pesan moral. Ketujuh hal ini tidak bisa kita lepas dari sebuah dongeng. Dalam membuat dongeng atau membaca dongeng, ketujuh hal ini pasti ada di dalamnya. Contoh-contoh dongeng. Pernah anak-anak baca ini? Dongeng si Malin Kundang ya. Ini contoh. Kemudian kisah Kancil dan Pak Tani, ini juga dongeng. Juga Tupai dan Ikan Gabus. Nah, ini semua cerita sastra lama yang tidak benar-benar terjadi, yang tujuannya hanya untuk menghibur dan menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Ada macam-macam bentuk dongeng. Nah, di sini banyak. Nanti mohon anak-anak boleh pelajari dan boleh dilihat kembali. Yang pertama itu yaitu mite. Mite di sini merupakan dongeng yang menceritakan tentang hal-hal gaib. Biasanya berisi tentang peri-peri atau mengenai kisah-kisah gaib lainnya. Itu mite. Yang kedua sage. Apa itu sage? Sage merupakan dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan atau keperkasaan. Contohnya misalnya dongeng tentang si Pitung, ya tentang kepahlawanan, keperkasaan dan sebagainya ya. Fabel, apa itu? Dongeng yang tokoh utamanya hewan. Kayak tadi, kancil dan buaya. Misalnya
ayam dan itik. Nah, yang tokoh-tokohnya hewan yang seolah-olah hewan itu bisa bicara. Itu namanya fabel. Kemudian lanjut, apalagi? Legenda. Apa itu legenda? Dongeng yang menceritakan asal-usul dari suatu tempat. Contoh, asal-usul Danau Toba, asal-usul Batu Panco, dan sebagainya itu ya. Itu legenda. Lanjutnya cerita jenaka. Apa itu? Cerita yang berisi hal-hal lucu yang menghibur si pembaca. Kemudian lanjut cerita pelipur lara. Apa itu? Nah, ini biasanya cerita untuk menjamu tamu. Biasanya orang-orang di beberapa daerah atau di beberapa suku suka menggunakan cerita untuk menjamu tamu. Contohnya misalnya suku Jawa itu menggunakan cerita tentang wayang. Ketika mereka ada acara pesta pernikahan atau lainnya, itu dibuat kisah tentang wayang yang diceritakan. Itu namanya cerita pelipur lara. Kemudian yang terakhir, cerita perumpamaan. Apa itu? Dongeng yang mengandung kiasan atau nasihat. Ada dongeng yang di dalamnya itu isi nasihat untuk kita lakukan hal-hal baik. Nah, itu anak-anak materi kita bahasa Indonesia hari ini. Kita lanjut tugas bahasa Indonesia kita. Nanti anak-anak bisa buka LKS halaman 88 aktivitas 1 dan nomor 2 saja ya. Nomor 1 nggak usah. Kalian baca cerita tentang kecerdikan burung puyuh dan jawab pertanyaan di bawahnya. Itu yang pertama. Yang kedua materi kita yaitu PKN dalam tema 4 subtema 3. Kalau kemarin kita sudah belajar nilai sila pertama, sila kedua. Hari ini kita masuk ke makna atau nilai yang terkandung di dalam sila ketiga. Apa saja anak-anak? Nah, yang pertama dalam sila ketiga ini kita dituntut mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi. Artinya kita lebih mengutamakan kepentingan umum, kepentingan yang melibatkan banyak orang. Tidak egois. Contoh di rumah. Di rumah ada orang tua sedang sibuk bekerja, tapi kita mau orang tua kita memperhatikan kita sendiri. Sementara ada adik, ada kakak, ada keluarga yang lain juga yang membutuhkan orang tua kita saat itu. Nah, kita harus bisa berbagi. Itulah sila ketiga. Kemudian mengembangkan rasa cinta tanah air. Tanah air kita apa? Indonesia. Para pahlawan itu memperjuangkan bangsa ini untuk memerdekakannya itu sulit sekali loh. Bercucuran darah dan keringat. Dan saat ini kita sebagai pelajar dituntut untuk mampu mengembangkan rasa cinta tanah air. Bagaimana caranya? Ya, kita misalnya dalam upacara bendera. Kita sungguh-sungguh dalam mengikuti upacara bendera. Karena apa? Kalau bendera itu tidak naik berkibar, kita tidak merdeka. Masih hidup dalam penjajahan. Tapi kita bersyukur para pahlawan kita sudah berjuang mengibarkan sangkakala merah putih dengan tanda kita menjadi negara yang merdeka, negara yang bebas dari penjajahan. Sehingga kita bisa menikmati betapa indahnya menjadi orang merdeka itu. Lanjut, makna yang terkandung dalam sila ketiga, memelihara ketertiban dunia. Artinya bersatu, tidak membuat gaduh, membuat keributan. Lanjut, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Apapun yang berwujud kesatuan dan persatuan itu dijunjung tinggi. Tidak bisa kita untuk menolaknya karena kita makhluk sosial. Apa itu? Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa makhluk lain. Atau ada di sini anak-anak yang bisa hidup tanpa orang lain? Ada yang bisa hidup tanpa orang tua, tanpa orang lain, sendirian. Mau makan, mau mandi, semuanya sendirian. Mau hidup pun sendirian. Ada yang bisa? Ya, ibu rasa tidak bisa ya. Ibu saja setua ini tidak bisa hidup sendiri. Ibu butuh keluarga, butuh orang lain di sekeliling ibu agar ibu bisa menjadi makhluk sosial yang utuh. Kemudian kita lanjut. Contoh sikap yang menerapkan sila ketiga di rumah. Nah, ini contoh ya di rumah sila ketiga apa saja?
Contoh, kerja sama membersihkan rumah. Nggak sungut-sungut ya, tapi bergotong royong. Membersihkan rumah itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian menciptakan hidup tertib, aman dan nyaman. Tidak buat keributan, tidak mengganggu kakak, ataupun mengganggu adik. Itulah sikap yang menerapkan sila ketiga. Kemudian apalagi? Menghormati orang tua. Coba kalau anak-anak nggak menghormati orang tua, kira-kira apakah ada persatuan dalam keluarga? Tentu tidak. Nah, kita harus menghormati orang tua agar terjalin persatuan dan kesatuan yang utuh di dalam keluarga. Lanjut tugas PKN, yaitu tulis 3 sikapmu di sekolah dalam menjalankan sila ketiga. 3 saja sikap di sekolah ya, salin di buku tulis kita. Kemudian lanjut IPA kita di subtema 3 tentang pemanfaatan barang-barang bekas. Di lingkungan tempat tinggal kita, di rumah, mungkin ada banyak sekali barang bekas yang tidak terpakai, yang mungkin terkadang menjadi sampah. Sampah yang kalau ditumpuk terus-menerus menjadi sumber penyakit. Nah, pada materi ini kita akan membahas 4R, 4 cara pemanfaatan barang bekas. Yang pertama, reduce. Artinya apa? Mengurangi sampah. Contoh, kalau kita berbelanja, sebaiknya kita tidak terus-menerus meminta asoy kepada pedagang, melainkan kita membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Tujuannya apa? Mengurangi sampah. Karena sampah plastik itu sangat lama sekali untuk diuraikan. Reuse. Apa itu reuse? Mengelola sampah. Tidak semua sampah itu tidak berguna. Sebagian sampah ada yang berguna dan bisa diolah sehingga itu menjadi hal yang bermanfaat bagi yang lain. Contohnya sampah-sampah organik itu sisa-sisa makanan kita atau sisa-sisa daun kering bisa kita olah menjadi pupuk kompos. Kemudian recycle. Apa itu? Mendaur ulang sampah. Ada sebagian sampah yang bisa kita daur ulang. Contohnya sampah plastik makanan. Kita bisa daur ulang menjadi sebuah tas yang cantik. Atau sampah gelas aqua. Kita bisa pungut itu buat pohon Natal yang cantik, itu bisa. Ibu pernah buat itu. Dan lain-lain ya, ada banyak contohnya nak. Kemudian replace. Apa itu? Mengganti barang yang mengakibatkan sampah dengan barang yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu apa artinya? Barang yang tidak menyebabkan lingkungan itu menjadi rusak. Jadi kita bisa mengganti barang itu. Contohnya apa? Ya yang tadi, kalau misalnya berbelanja, kita bisa membawa tas kecil atau tas yang kita sudah siapkan dengan tidak kita membanyakkan asoy-asoy atau plastik-plastik yang nanti kita hanya buang-buang saja dan itu menyebabkan sampah. Nah, anak-anak, tugas IPA kita mudah sekali. Sebutkan 3 contoh barang bekas yang bisa didaur ulang. Apa saja boleh ya. Buat aja 3 contoh barang bekas yang bisa didaur ulang. Contohnya barang bekas itu misalnya plastik ciki. Kemudian didaur ulang dibuat apa? Plastik ciki dibuat tas yang cantik. Nah, itu contohnya. Yang kedua nanti apalagi anak-anak boleh cari. Paham ya? Oke. Lanjut kita ke IPS. Masih dalam aktivitas ekonomi. Nah, dalam aktivitas ekonomi ada jenis pekerjaan yang terkait dengan sosial budaya, yaitu pengrajin. Siapa itu pengrajin? Orang yang membuat atau menghasilkan barang kerajinan. Hasil kerajinan itu bisa berupa hiasan dinding, batik, tenun, kursi, bunga, dan lain-lain. Ini contoh-contohnya ya. Rotan dibuat menjadi sebuah kursi. Kemudian ini bunga-bunga. Kemudian ini apa? Gerabah ya, dari tanah liat dibuat menjadi guci-guci atau pot bunga yang bisa digunakan. Lanjut, tugas IPS kita yaitu tulis 1 contoh hasil kerajinan tangan di daerahmu.
Kemudian tulis terbuat dari apa, bahan apa, dan fungsinya apa. Contohnya satu ya, tapi jangan ditulis. Contoh hasil kerajinan di dekat rumah Ibu Yuni ini ada kerajinan buat kursi rotan. Terbuat dari apa? Ya rotan. Fungsinya untuk apa? Untuk duduk bisa, untuk bersantai bisa di atas kursi. Itu contohnya. Anak-anak bisa cari yang lain-lain di sekitar rumahnya saja, nggak usah jauh-jauh ya. Karena kita dalam nuansa nuansa belajar di rumah. Jadi anak-anak diupayakan semaksimal mungkin belajar di rumah. Lanjut, oke, cukup sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak tetap semangat belajar. Salam sehat, salam berprestasi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar. Berkati kami Tuhan yang akan mengerjakan soal-soal. Kiranya kami bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin.